Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Almar. Saya kelas 1A, nomor absen 20 dengan NIM P1337425122020. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan tentang topik pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Seperti yang kita ketahui, negara melarang penggunaan atau pengkonsumsian narkoba. Hal itu terdapat pada Undang-Undang Ayat 1 Pasal 1 tahun 2019, karena narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Mengapa agama melarang pengonsumsian narkoba, khususnya di agama Islam? Karena jika kita mengkonsumsi narkoba, maka akan menghasilkan kemadorotan atau kerugian dan dampak buruk yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Dampak dari narkoba yang pertama adalah mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan yang merusak sistem syaraf, gangguan pada jantung, pembuluh darah, gangguan pada kulit, dan gangguan pada paru-paru. Kemudian narkoba juga bisa merusak psikis seseorang, seperti susah berkonsentrasi, mudah gelisah, dapat menimbulkan delusi seseorang seperti halusinasi yang tinggi. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian dapat menimbulkan penyakit HIV dan AIDS. Kemudian ada seks bebas. Sudah jelas sekali firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa mendekati saja Allah sudah melarang kita, apalagi jika kita melakukan. Seks bebas juga merupakan salah satu perbuatan zina, karena seks bebas berarti kita melakukan hubungan suami istri dengan siapapun yang bukan dengan mahramnya. Oleh karena itu, seks bebas dalam Islam sangat dilarang. Seks bebas juga dapat menimbulkan beberapa penyakit, contohnya HIV, AIDS, kemudian ada raja singa dan lain sebagainya, sehingga seks bebas juga sangat tidak sehat untuk badan manusia. Zina, bahkan Allah juga menetapkan hukuman bagi para pelaku zina sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya satu sekali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sebagai orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Oke, jadi sangat disayangkan para pelaku seks bebas atau zina yang umurnya masih di bawah umur atau minor, dan diantaranya mereka sudah mengandung atau hamil di luar nikah, dan itu menyebabkan kerugian yang sangat-sangat, karena dengan umur mereka yang belum matang dan kesiapan mental yang belum siap untuk memiliki anak, itu akan menjadi penghambat atau menjadi masalah besar ketika mereka sudah berkeluarga nanti gitu. Jadi jauhilah seks bebas dan zina. Berikut adalah tips-tips yang bisa diikuti ketika menjauhi narkoba dan seks bebas. Cara-cara menyibukkan diri di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kalian. Pokoknya menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menonton YouTube, konten-konten para YouTuber di Indonesia. Yang selanjutnya, kalian bisa nonton anime atau film di Netflix, di Disney Hotstar atau apapun itu. Karena dengan menyibukkan diri, kalian akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana. Kalian juga bisa nulis kegiatan kalian, atau kalian membuat cerpen atau mengerjakan laporan praktikum dan lain sebagainya. Buatlah diri kalian sibuk sehingga kalian tidak pacaran.
Jangan lupa kalian juga menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah, karena bisa mendapatkan pahala yang banyak dan terhindar dari kemadorotan. Yang terakhir, kalian bisa bermain game, tapi harus tahu batas waktu. Banyak tips-tips yang bisa kalian lakukan agar kalian terhindar dari narkoba dan seks bebas. Bisa bermain dengan teman-teman, bisa hangout, kemudian memasak dan melakukan hobi-hobi yang kalian inginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.